Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Benedikta Nyoman Putri Trayuningsi dengan NIM 2529061005 dari mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan filsafat, serta aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan cabang-cabang filsafat. Jadi, apa itu filsafat? Ali pada bukunya yang berjudul Antara Filsafat dan Pendidikan menyatakan bahwa secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Hasan Sadili mengatakan bahwa filsafat menurut asal katanya adalah cinta akan kebenaran. Dengan demikian, filsafat secara harfiah bermakna cinta akan kebijaksanaan atau dapat diartikan sebagai cinta secara mendalam akan kebenaran. Love of wisdom or love of the vision of truth. Kebijaksanaan di sini artinya sesuatu yang bersifat benar, baik, dan adil. Jadi, orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, dan bijaksana. Semua orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana dan disebut sebagai filosof. Dengan demikian, berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Orang yang pertama kali menggunakan istilah filosofia adalah Pythagoras. Ketika ditanya apakah ia seorang yang arif, ia menyebut bahwa dirinya filosofis, yang berarti pecinta kearifan atau kebijaksanaan. Kemudian sampailah pada zaman Socrates, yang merupakan tokoh abadi yang mengubah jalan sejarah filsafat. Ia merupakan filsuf pertama yang membumikan filsafat dari penjelajahan di awang-awang. Sementara itu, secara terminologi, filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Berikut merupakan pengertian filsafat menurut beberapa ahli, yaitu ada Plato, yang menyebutkan bahwa pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Kemudian Aristoteles menganggap bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran seperti ilmu metafisika, logika, retorika, etika, estetika, ekonomi, dan politik. Kemudian Dryakharya menyatakan bahwa filsafat merupakan perenungan yang dalam tentang sebab suatu kenyataan, sehingga ditemukan jawaban yang setuntas-tuntasnya. Kemudian René Descartes menyatakan filsafat merupakan kumpulan semua pengetahuan yang menempatkan Tuhan, manusia, dan alam sebagai pokok penyelidikannya. Kemudian Cicero menyatakan bahwa filsafat adalah the mother of all the arts. Dan Noto Nagaro menyatakan bahwa filsafat itu adalah menelaah hal yang inti dan mutlak serta terdalam, yang tak pernah berubah, yaitu hakikat. Dari berbagai pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu yang mengkaji hakikat terdalam dari segala sesuatu secara menyeluruh, mendasar, dan rasional, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran, kebijaksanaan, serta dasar-dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam memahami Tuhan, manusia, alam, dan juga kehidupan. Baik, kita beranjak ke filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan salah satu cabang filsafat yang bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek fundamental pendidikan, termasuk nilai-nilai, prinsip, tujuan, serta peran pendidikan dalam pembentukan individu dan masyarakat. Jadi, lebih dari sekedar proses pengajaran formal, filsafat pendidikan menyentuh aspek-aspek mendasar seperti pembentukan karakter, pengembangan moralitas, serta penanaman nilai-nilai sosial yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, filsafat pendidikan tidak hanya membahas apa,
yang diajarkan, tetapi juga mengapa dan bagaimana pendidikan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan sosial yang lebih luas. Selanjutnya, ada beberapa pengertian terkait dengan pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, John Dewey, yang menekankan bahwa pendidikan harus aktif, dinamis, dan memberi pengalaman langsung. Kemudian Plato dari bukunya menekankan bahwa pendidikan harus membentuk moral dan intelektual untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Kemudian Paulo Freire menyatakan bahwa pendidikan adalah alat pembebasan, yang artinya siswa sadar kondisi sosialnya dan berani mengubah ketidakadilan. Kemudian Immanuel Kant menyatakan bahwa pendidikan harus menumbuhkan individu yang otonom, bertanggung jawab, dan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya Hegel menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya melatih berpikir abstrak, tetapi juga membantu seorang memahami perannya dalam sejarah dan kebudayaan. Kemudian yang terakhir, yaitu Ki Hajar Dewantara dengan prinsip ing ngarsa sang tulada, ing madya mangunkarsa, dan tut muri handayani, yang menggambarkan peran guru sebagai teladan, pembimbing, sekaligus pemberi kebebasan belajar. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan dari berbagai tokoh ini menunjukkan bahwa pendidikan itu lebih dari sekedar transfer pengetahuan. Jadi ia berfungsi untuk membentuk manusia yang cerdas, bermoral, kritis, dan peduli pada masyarakat. Dengan dasar filsafat yang kuat, pendidikan dapat melahirkan pribadi yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga matang secara sosial dan juga etis. Selanjutnya kita menghubungkan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Jadi filsafat dan filsafat pendidikan ini memiliki keterkaitan yang erat, di mana dilihat dari definisinya, filsafat itu merupakan upaya berpikir kritis, sistematis, dan mendalam untuk memahami realitas, nilai, dan tujuan hidup manusia. Sedangkan filsafat pendidikan itu mengkaji berbagai aspek fundamental pendidikan, termasuk nilai, prinsip, tujuan, serta peran pendidikan dalam pembentukan individu dan masyarakat. Jadi hubungannya itu adalah dalam praktiknya, filsafat pendidikan membantu menjelaskan makna konsep-konsep dasar pendidikan seperti hakikat manusia, tujuan belajar, dan peran guru. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap kritis, dan kemampuan berpikir reflektif. Selanjutnya kita masuk kepada cabang-cabang filsafat, di mana De Lianggi dalam bukunya membagi filsafat sistematis menjadi 6 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metafisika. Jadi metafisika ini merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat, realitas, dan keberadaan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metafisika, yang artinya sesuatu yang berada di balik hal-hal fisik. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh murid Aristoteles, yaitu Andronikos dari Rhodos. Jadi ketika ia menyusun kembali ajaran gurunya, ia membedakan ajaran Aristoteles menjadi 2 bagian, yaitu ajaran tentang hal-hal gaib atau yang bersifat dasar, yang kemudian disebut sebagai filsafat pertama, dan yang kedua ajaran tentang hal fisik. Nah, karena pembahasan tentang yang gaib ditempatkan sebelum kajian fisik, maka lahirlah istilah metafisika sebagai filsafat pertama. Dalam kaitannya dengan pendidikan, metafisika memiliki implikasi penting bagi pendidikan karena pandangan seseorang tentang realitas akan mempengaruhi cara mereka memahami tujuan pendidikan, hakikat manusia, dan pendekatan pedagogis yang digunakan. Nah, secara umum, pandangan metafisik itu dibagi menjadi 2, yaitu statis dan juga dinamis. Statis ini berhubungan dengan pandangan bahwa realitas itu dipandang sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Dalam pendidikan, ini berarti guru menekankan pada konsep-konsep dasar yang bersifat tetap dan mutlak kebenarannya. Kita masuk ke contoh, di mana contohnya itu adalah dalam kimia. Diajarkan bahwa setiap atom itu memiliki inti terdiri dari proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, konsep ini bersifat fundamental dan tidak berubah, sehingga menjadi dasar berpikir bagi peserta didik.
Sedangkan metafisik dinamis itu berhubungan dengan pandangan bahwa realitas itu dianggap sebagai sesuatu yang berubah dan berkembang. Dalam pendidikan, berarti siswa ini diajak melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang berkembang sebagai temuan baru. Contohnya kembali dalam kimia, model atom itu tidak berhenti pada atom Dalton yang statis, tetapi terus berkembang ke model Thomson, Rutherford, Bohr, hingga meka kuantum modern. Dengan begitu, siswa dapat memahami bahwa ilmu bukan hanya kumpulan fakta yang kaku, tetapi juga hasil dari proses panjang yang selalu bisa berkembang. Kita masuk pada cabang filsafat yang kedua, yaitu epistemologi. Jadi, secara etimologis, epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan atau kebenaran, dan logos artinya kata, pikiran, atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat dimaknai sebagai pemikiran mengenai pengetahuan atau kebenaran. Dalam filsafat pendidikan, epistemologi ini menelaah hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu dapat diperoleh, apa yang dapat dianggap benar, serta sejauh mana manusia itu dapat memahami realitas. Epistemologi ini dalam pendidikan menekankan bahwa belajar itu bukan sekedar proses menerima informasi secara pasif, melainkan juga kegiatan aktif, kolaboratif, kritis, dan reflektif. Nah, di sini saya memberikan contoh, yaitu pada masih mata pelajaran kimia, yaitu materi stoikiometri, di mana guru tidak hanya memberikan rumus materi stoikiometri dari kegiatan praktikum, yaitu praktikum pengaruh massa soda kulit terhadap volume gas karbon dioksida. Jadi dalam kegiatan ini, guru itu tidak hanya memberikan rumus perbandingan mol dan juga massa, melainkan juga mengajak siswa untuk melakukan praktikum sederhana. Misalnya kita mereaksikan antara soda kue dengan cuka untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, di sini siswa diminta untuk menghitung volume gas karbon dioksida secara stoikiometri, kemudian dibandingkan dengan hasil yang didapatkan di praktikum. Nah, dari sini siswa dapat merefleksikan mengapa terdapat selisih antara hasil teoritis dengan hasil praktikum. Bisa disebabkan karena salah pengukuran atau soda kue yang tidak benar-benar masuk ke dalam cuka. Kita masuk ke cabang yang ketiga, yaitu metodologi. Jadi metodologi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu methodos dan logos. Methodos itu artinya cara atau jalan memperoleh pengetahuan, dan logos artinya kata, pikiran, atau ilmu. Jadi metodologi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas cara atau jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, dalam praktik pendidikan, metodologi ini berfungsi sebagai pedoman dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Misalnya pendekatan metodologi ilmiah menekankan pentingnya langkah-langkah sistematis, mulai dari observasi, rumusan masalah, hipotesis, eksperimen, dan penarikan kesimpulan. Jadi penerapan metodologi ini memungkinkan siswa tidak hanya memahami konsep, tapi juga menginternalisasi proses berpikir ilmiah sebagai keterampilan hidup. Contohnya, yaitu kembali tadi stoikiometri dan sekarang metode ilmiah. Ya, jadi bentuk kegiatannya sama seperti sebelumnya. Ya, jadi di sini itu guru dapat menerapkan metodologi ilmiah dengan mengarahkan siswa untuk mengamati gejala, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, hingga menarik kesimpulan. Kita masuk pada cabang filsafat yang keempat, yaitu logika. Jadi logika ini berasal dari bahasa Latin, yaitu logikos atau logos, yang artinya sesuatu yang diucapkan atau diutarakan. Ya, jadi logika ini dapat dipahami sebagai hasil pertimbangan akal atau pikiran yang diwujudkan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, dalam pendidikan, logika ini berfungsi sebagai landasan berpikir ilmiah yang memungkinkan siswa untuk memahami pengetahuan secara lebih mendalam. Jadi bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Contohnya, di sini masih mata pelajaran kimia, yaitu materi kimia hijau, di mana bentuk kegiatannya yaitu literasi kasus ledakan pabrik kimia di Cilegon.
Jadi dari sini peserta didik itu diminta untuk membaca dan menelaah artikel berita terkait dengan peristiwa tersebut. Ya, kemudian mereka melakukan analisis dengan menggunakan logika induktif ya dari fakta-fakta empiris mengenai penyebab ledakan. Mereka dituntut untuk menarik kesimpulan umum bahwa penerapan prinsip kimia hijau seperti pencegahan limbah dan desain proses yang lebih aman itu dapat mencegah terjadinya kecelakaan industri. Jadi siswa itu dapat menghubungkan kasus yang konkret dengan konsep ilmiah. Kita masuk pada cabang yang kelima, yaitu etika. Jadi etika ini merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas perilaku manusia yang dilakukan secara sadar, ditinjau dari aspek baik dan juga buruk. Nah, etika dalam pendidikan itu memiliki peranan penting sebagai pedoman dan dalam bentuk perilaku peserta didik, baik dalam berpikir, berbicara, maupun bertindak. Dalam konteks pembelajaran, etika itu tercermin pada sikap siswa terhadap guru, teman, maupun lingkungan belajar. Misalnya kejujuran dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam mengikuti kegiatan, serta tanggung jawab dalam melaksanakan praktikum, itu contohnya. Contohnya, ini kegiatan praktikum. Jadi di sini ditekankan itu sikap ilmiah kejujuran. Jadi saat melakukan praktikum, siswa itu mencatat data sesuai dengan hasil pengamatan mereka tanpa dibuat-buat, meskipun hasilnya berbeda dengan data secara teoritis. Kemudian sikap selanjutnya adalah kepatuhan terhadap laboratorium. Ya, jadi peserta didik itu perlu mematuhi prosedur laboratorium yang merupakan juga sikap ilmiah. Jadi menggunakan alat dan bahan sesuai petunjuk, kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban selama praktikum. Nah, hal ini dapat membuat peserta didik bahwa sains itu bukan tentang pengetahuan tentang eksperimen saja, tapi juga membangun sikap disiplin, tanggung jawab, dan etika dalam bekerja. Baik, kita lanjut pada cabang yang terakhir, yaitu estetika, di mana estetika ini adalah cabang filsafat yang mengkaji nilai keindahan maupun ketidakindahan. Jadi, estetika dalam pendidikan ini berhubungan dengan bagaimana keindahan, keteraturan, dan rasa harmonis itu dihadirkan dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks pembelajaran, estetika dapat tercermin dari cara guru menyusun materi, memilih media pembelajaran, maupun menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan inspiratif. Contoh, pada materi hidrokarbon. Jadi bentuk struktur molekul organik yang beragam, itu mulai dari rantai lurus, bercabang, hingga cincin aromatik, memiliki pola keteraturan yang dapat dipandang indah. Misalnya struktur benzena dengan cincin heksagonalnya menunjukkan harmoni dan simetris yang tidak hanya relevan secara ilmiah tetapi juga estetis atau keindahan. Jadi guru dapat mengajak siswa untuk melihat bahwa keindahan itu tidak hanya ada dalam seni atau karya visual, tapi juga dalam susunan atom dan ikatan kimia yang membentuk pola-pola. Selanjutnya kita masuk pada karakter filsafat, di mana adapun karakter filsafat yaitu berpikir radikal, mencari asas, mencari kejelasan, berpikir rasional, dan memburu kebenaran. Selanjutnya ada tujuan filsafat. Jadi Jan Hendrik Rapar itu merumuskan bahwa filsafat memiliki 3 peranan utama yang dapat diakses oleh semua insan, yaitu pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Adapun tujuannya yaitu menjadi sarana pengujian ilmiah, kemudian merefleksikan, menguji, serta mengkritisi asumsi dan metode ilmiah, menggali unsur-unsur pokok dalam ilmu, menjadi pedoman bagi para ilmuwan, memberikan dasar atau landasan logis terhadap metode keilmuan, memahami pertumbuhan, perkembangan, serta kemajuan ilmu di berbagai bidang, menegaskan bahwa sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak saling bertentangan, dan memahami dampak kegiatan. Selanjutnya itu fungsi filsafat, yaitu menjadi sarana media untuk mencari kebenaran melalui berbagai fenomena yang terdapat dalam ilmu, mempertahankan atau menunjang, sekaligus bersifat independen atau bahkan menentang pandangan-pandangan filsafat lainnya. Kemudian menyajikan pemahaman mengenai cara hidup, persepsi atau asumsi hidup serta pandangan dunia yang melatar belakanginya.
Kemudian mengajarkan tentang moral dan etika dalam kehidupan, menjadi sumber inspirasif sekaligus pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, maupun bidang lainnya, dan berfungsi sebagai landasan filosofis dalam memahami berbagai konsep serta teori sekaligus membekali kemampuan untuk membangun teori. Baik, kita masuk pada aspek ontologi. Secara etimologis, istilah ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ta onta berarti yang berada dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Nah, sehingga ontologi ini dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan atau ajaran tentang kebenaran. Ada 3 jenis realitas yang menjadi objek pemikiran filsafat, yaitu ada alam fisik atau kosmos melahirkan cabang filsafat alam atau kosmologi. Kemudian manusia atau antropos menimbulkan filsafat manusia atau antropologi filsafat. Kemudian Tuhan atau theos menimbulkan filsafat ketuhanan atau teologi. Selanjutnya, pengertian ontologi menurut para ahli. Yang pertama, Anton Becker menjelaskan bahwa ontologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal. Kemudian Plato dengan teorinya yang disebut teori idea, di mana apa saja yang ada di alam semesta itu memiliki ide. Kemudian Santo Agustin menjelaskan bahwa pengalaman manusia terdapat kebenaran meskipun akal terkadang ragu atas kepastian. Selanjutnya, kerangka pertanyaan ontologis. Yang pertama, what is being? Jadi menyikapi hakikat dari yang ada dan melahirkan 4 aliran filsafat utama, yaitu ada aliran monisme, aliran dualisme, aliran pluralisme, dan aliran agnotisme. Baik, kita masuk kepada kerangka pertanyaan ontologis yang selanjutnya, yaitu how is being. Jadi pertanyaan ini menyinggung apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Whitehead, bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif. Kemudian, where is being? Di pertanyaan ini berfokus pada keberadaan realitas. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam alam ide, adi kudrati, universal, tetap abadi dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan real. Selanjutnya, ontologi dalam ilmu pengetahuan. Jadi dalam lingkup keilmuan, ontologi ini membatasi objek kajian pada hal-hal yang dapat diakses melalui pengalaman manusia. Yaitu ada masalah yang berada di luar jangkauan pengalaman, seperti penciptaan manusia atau akhirat diserahkan pada ranah agama. Kemudian ilmu pengetahuan tetap konsisten pada prinsip empiris, yakni semua pernyataan harus dapat diverifikasi melalui pengalaman. Nah, menurut Jujun, ilmu bersandar pada kenyataan dasein, yaitu apa adanya, bukan dasolen, apa yang seharusnya. Jadi ilmu dimanfaatkan untuk menjelaskan dan mengendalikan fenomena alam. Selanjutnya, kaitan antara aspek ontologi pendidikan dengan pembelajaran. Jadi dalam konteks pendidikan, ontologi ini fokusnya pada apa yang dimaksud dengan pendidikan, elemen-elemen yang terlibat, dan interaksi antar elemen tersebut. Ontologi menjawab pertanyaan apa itu pendidikan dan apa yang ada dalam pendidikan. Beberapa pengaruh utama ontologi terhadap pembelajaran, yang pertama pemahaman yang mendalam dan juga interaksi sosial. Nah, dengan memahami ontologi pendidikan, pendidik dapat merancang kurikulum dan metode pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ontologi berfungsi sebagai dasar pemikiran pendidikan karena membantu dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pendidikan. Selanjutnya, kaitan antara aspek ontologi pendidikan dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya, penerapan ontologi dalam desain kurikulum berperan penting dalam meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan. Jadi adapun aspeknya yaitu integrasi keterampilan abad 21, kurikulum berbasis konteks, evaluasi berbasis kompetensi. Jadi pemahaman tentang ontologi pendidikan ini membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kurikulum yang didasarkan pada prinsip ontologi itu dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan hasil belajar.
Kemudian dengan mempertimbangkan elemen ontologis, dalam desain kurikulum pendidikan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Kita lanjut pada aspek epistemologi. Nah, secara etimologi, istilah epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, episteme yang berarti knowledge atau pengetahuan, dan logos yang artinya studi atau teori. Jadi the study of theory or knowledge. Nah, menurut KBBI, epistemologi itu adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan, sedangkan dari Syaikon tahun 2017, epistemologi itu merupakan cabang dari filsafat yang membahas asal-usul struktur, metode dan kebenaran pengetahuan. Selanjutnya, epistemologi menurut para ahli, ini sudah dapat teman-teman lihat, yaitu dari D.W. Hamlin, Hardono Hadi, Dagobert Derunas, Ashumarda Asra, kemudian Ahmad Tafsir, dan Anton Becker, dan Ahmad Charis Subair. Jadi epistemologi ini akan berkaitan dengan proses bagaimana cara yang dilakukan untuk memperoleh sebuah pengetahuan yang kemudian dianggap benar dan valid. Suatu hal yang dianggap benar itu harus diukur menurut aspek keilmuan, yaitu keterpaduan antara bentuk dan materi yang utuh. Kemudian kebenaran bentuk diukur dengan keberhasilan menyelesaikan jenjang formal. Kebenaran materi diukur pada tumbuhnya potensi ilmu pengetahuan dalam seorang individu. Selanjutnya, adapun teori kebenaran epistemologi, sudah ada di sini juga teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, teori performatif, teori konsensus. Nah, bagaimana kaitannya dengan pembelajaran IPA? Jadi, aspek epistemologi ini tidak hanya mendefinisikan untuk mengetahui sesuatu, namun menyelidiki asal, cara memperoleh jenis kriteria kebenaran tentang sesuatu yang ingin diketahui, menekankan pentingnya proses bukan hanya sekedar hasil. Selanjutnya yaitu aspek aksiologi. Secara etimologi, aksiologi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, axios yang artinya nilai, value, dan logos yang berarti perkataan, pikiran, teori, dan ilmu. Jadi aksiologi ini merupakan aspek yang menekankan pada tujuan, manfaat, kegunaan, serta fungsi dari sesuatu. Kemudian, aksiologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Selanjutnya, tingkatan nilai pada aksiologi itu ada nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai spiritual, dan nilai kerohanian. Kemudian bagian aksiologi itu menurut Bramel dan Amsal, ya, jadi aksiologi terbagi menjadi 3, ada moral conduct atau tindakan moral, akan melahirkan disiplin ilmu khusus yaitu etika, kemudian aesthetic expression atau ekspresi keindahan, bila ini melahirkan keindahan atau estetika, dan socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Selanjutnya kita bahas aspek aksiologi dalam pembelajaran. Jadi aspek aksiologi dalam filsafat pendidikan ini berhubungan dengan etika dan berfokus untuk memunculkan nilai kebaikan dalam perilaku manusia sehingga menjadi matang dan cerdas yang mengacu pada kecerdasan emosional dan spiritual seseorang. Kecerdasan emosional itu artinya kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengolah emosi diri sendiri serta mampu merespon emosi orang lain dengan tepat. Sedangkan kecerdasan spiritual itu berkaitan dengan kemampuan memahami makna hidup, tujuan, keberadaan manusia, serta keterhubungan dengan nilai-nilai luhur dan Tuhan. Nah, dalam pembelajaran, ya, dalam pendidikan itu diterapkan dalam pembelajaran IPA, salah satunya pembelajaran kimia, topik larutan asam dan basa. Jadi, dilakukan praktikum indikator alami, misalnya menggunakan ekstrak kol, ungu, kemudian bunga kembang sepatu. Jadi tidak hanya bertujuan untuk membuktikan perbedaan sifat larutan asam basa. Siswa itu diajak untuk memahami bahwa ilmu kimia itu memiliki manfaat praktis dalam kehidupan, seperti mengetahui alasan minuman bersoda bersifat asam, memahami sifat basa pada deterjen. Kemudian siswa akan menguasai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan cerdas, secara intelektual dan berkarakter untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan pada kehidupan kelak.
Baik, sekian presentasi saya mengenai pengertian filsafat dan cabang dan juga beberapa aspeknya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.